Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, lapang rezeki dan dilancarkan pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, dan aktivitas sehari-hari. Amin. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Baik teman-teman semuanya, di video hari ini kembali saya akan menjawab pertanyaan konsultasi dari sahabat subscriber yang bertanya tentang gadai-menggadai kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun juga motor. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara yang aman apabila kita ingin menerima gadai kendaraan bermotor, baik mobil maupun juga motor, dari orang yang menawarkan untuk menggadai kendaraannya. Ini dia tips aman menerima gadai kendaraan bermotor agar terbebas masalah hukum. Namun sebelum dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Semoga rezeki teman-teman selalu bertambah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe channel Pengacara Santuy Official. Dan yang belum sholat pada waktu ini, silahkan untuk sholat terlebih dahulu. Sahabat-sahabat subscriber yang saya cintai, di tengah-tengah masyarakat itu tidak sedikit gadai-menggadai kendaraan bermotor. Namun tidak sedikit juga dari adanya gadai-menggadai itu berujung kasus pidana, berujung permasalahan hukum. Ini berdasarkan pengalaman dan praktek di lapangan. Kami banyak sekali menemukan kasus-kasus seperti ini. Contoh misalkan, si A itu menyewakan mobil kepada si B. Jadi si B ini ngerental ya, si B ini ngerental mobil ke si A. Beberapa waktu kemudian si B ini ternyata menggadaikan mobil yang dia sewa, yang dia rental dari si A tadi kepada si C, teman-teman. Kemudian si A ini ketika waktu sewanya habis, maka si A ini meminta agar si B segera mengembalikan mobil rental miliknya tersebut. Namun ternyata si B malah sedikit menghindar. Dia beralasan besok akan diantarkan. Setelah besoknya beralasan lagi, ya, berbagai alasan, sehingga akhirnya si A mengetahui bahwasanya mobil yang dia sewakan kepada si B telah digadaikan kepada pihak C oleh si B tadi. Singkat cerita, dia mengupayakan agar si B mengembalikan mobil tersebut secara sukarela, secara baik-baik. Namun ini berlanjut kepada kasus pidana. Jadi si A melaporkan si B ini atas adanya dugaan tindak pidana penggelapan. Nah, kemudian si B diproseslah secara hukum, dan posisi si B itu bisa dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal yang berkenaan dengan penggelapan karena menggelapkan mobil si A tadi, ya, menggadaikan mobil si A kepada si C yang dia sewa dari si A tadi. Kemudian juga dikenakan pasal penipuan karena menggadaikan mobil si A ke si C, dan si B ini mengaku kepada si C mobil tersebut miliknya si B, bukan milik si A. Ternyata dia melakukan penipuan. Nah, kasus-kasus seperti ini jangan sampai menimpa teman-teman. Oleh karena itu, apabila ingin menerima gadai motor ataupun mobil, harus hati-hati, teliti, dan pilah-pilah. Kenapa harus pilah-pilah? Agar tidak terjadi masalah hukum serupa seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Lalu apa tipsnya? Ketika teman-teman ingin menerima gadai, ada orang yang menawarkan gadai. Pastikan orang yang menawarkan gadai itu teman-teman kenal. Apakah itu saudara teman-teman sendiri ataupun juga keluarga, teman kerja. Yang jelas, yang pasti, teman-teman harus mengetahui bahwa mobil yang akan digadaikan tersebut adalah miliknya, bukan milik orang lain. Kita harus tahu itu, ya. Kemudian juga ketika menerima gadai, pastikan surat-suratnya, STNK-nya ada. Ya, minta ditunjukkan, minta diperlihatkan bahwa BPKB-nya ada. Kemudian juga STNK-nya dicocokkan dengan identitas yang akan menggadaikan. Apabila tidak sesuai, bisa diminta bukti peralihannya. Apakah itu jual belikah? Biasanya kalau jual beli ada fakturnya. Kemudian pastikan juga surat-suratnya tersebut dalam keadaan aktif, artinya pajaknya dibayar. Kemudian juga pastikan
STNK-nya masih berlaku atau masih aktif, teman-teman. Kemudian tips selanjutnya bisa menggunakan perjanjian. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, buatlah perjanjian tertulis. Kemudian apabila yang menawarkan mobil untuk digadai tersebut orang yang tidak kita kenal, sehari-harinya nggak pernah ketemu, tapi tiba-tiba menawarkan untuk menggadaikan mobil, apalagi surat-suratnya tidak lengkap. Baik, itu jawaban yang dapat saya sampaikan untuk konsultasi hari ini. Apabila menurut teman-teman video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bagi teman-teman, bagi kita semua, kami meminta agar teman-teman untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan tambahan edukasi hukum, bisa berkonsultasi hukum di channel ini secara gratis. Bagi Anda yang punya pertanyaan, yang ingin berkonsultasi masalah hukum apa saja, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.